tahap-tahap menulis kreatif puisi. Bagaimana ya tahap-tahap menulis kreatif puisi? Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana tahap-tahap menulis kreatif puisi, yuk simak video ini sampai selesai, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifiatin, mahasiswi STKIP PGRI Sumeneb, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis kreatif yang diampu oleh Ibu Suhartati MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tahap-tahap menulis kreatif puisi. Sebelum ke tahap-tahap menulis kreatif puisi, saya akan memaparkan mengenai menulis kreatif dan puisi. Yang pertama adalah puisi. Puisi, karya sastra yang ditulis oleh seseorang. Puisi merupakan suatu karya sastra. Di dalam puisi berisi kata-kata yang indah dan puisi berisi imajinasi. Puisi juga memikirkan diksi. Yang terakhir, puisi memiliki rima. Ya, dari kata-kata kunci tersebut bisa didefinisikan bahwa puisi adalah suatu karya sastra yang dibuat oleh seseorang yang diwujudkan dengan kata-kata atau bahasa yang indah dan bahasa simbol-simbol yang menimbulkan imajinasi. Sedangkan menulis kreatif adalah suatu proses untuk berkarya. Jadi, menulis kreatif puisi adalah suatu proses untuk menghasilkan suatu karya, yaitu puisi. Baik, untuk membuat puisi, teman-teman harus mengikuti beberapa tahap dalam menulis puisi. Dalam penulisan puisi, setiap individu melewati serangkaian kegiatan kreatif dengan cara dan gaya tersendiri. Nah, dalam menulis puisi ada generalisasi proses kreatif yang sama, yaitu terdiri atas 4 tahap. Tahap yang pertama adalah penentuan ide. Tahap yang kedua adalah pengendapan atau perenungan. Tahap yang ketiga adalah tahap penulisan. Serta yang terakhir adalah tahap editing atau revisi. Tahap yang pertama adalah pencarian ide. Bahan pertama dalam menulis puisi adalah ide atau inspirasi, yaitu sesuatu yang menyentuh rasa atau jiwa yang membuat seseorang ingin mengabadikan dan mengekspresikannya dalam bentuk puisi. Ide berupa pengalaman, yaitu segala kejadian yang ditangkap panca indera kita, yang kemudian menimbulkan efek-efek rasa seperti sedih, senang, bahagia, marah, dan sebagainya yang kemudian dituliskan dalam bentuk puisi. Pencarian inspirasi itu bersifat aktif dan kreatif, bukan pasif seperti yang dipahami selama ini. Ide atau inspirasi harus dipanggil, dicari, diburu dengan cara mensensitifkan panca indera kita dalam memaknai setiap kejadian dan fenomena yang dijumpai di sekeliling kita. Dengan demikian, kepekaan panca indera dan pemahaman diri yang baik menjadi kunci untuk mendapatkan inspirasi sebagai bahan penulisan. Pemahaman diri penting karena setiap individu memiliki ciri khas dalam memaknai setiap kejadian atau fenomena yang diterima panca indera. Selain aspek penghayatan panca indera, ide juga bisa muncul setiap peristiwa yang dialami sendiri yang dianggap istimewa dan berharga.
Misalnya kesedihan, percintaan, kerinduan, dan keputusasaan. Dalam situasi ini, jika kita sedang mengalami kejadian yang menggugah rasa, sesungguhnya ide atau inspirasi sudah masuk, maka segeralah dijadikan karya. Jangan ditunda momen-momen itu karena bisa hilang dengan sendirinya. Tahap yang kedua adalah pengendapan atau perenungan. Jika ide itu sudah didapat, maka renungkanlah atau endapkanlah. Proses ini disebut pematangan ide. Biasanya proses pengendapan ini lama karena berkaitan dengan cara yang akan dilakukan agar ide itu menarik. Dalam pengembangan ide, yang harus direnungkan utamanya adalah kata-kata, yaitu merenungkan kata-kata yang tepat, pemilihan diksi yang tepat, dan mengandung makna yang dalam dan kompleks. Karena kunci utama puisi adalah konsentrasi kata, sehingga aspek utama merenungkan dan mengembangkan ide adalah diksi atau kata-kata yang tepat. Diksi itu dapat diperoleh dari kata-kata yang ada dan berserakan di sekeliling kita. Karena kata yang indah tidak hanya pada pikiran, tetapi juga dari hal-hal kecil yang menarik dan ada di sekeliling kita, yang khas dan tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Tahap pengendapan ide ini digunakan untuk menemukan bait kunci atau diksi kunci yang akan dijadikan sebagai pijakan untuk mengembangkan ide. Proses pengendapan ide umumnya bersifat respons spontan. Artinya, jika kita mendapatkan ide, maka perasaan dan pikiran kita langsung berimajinasi kemana-mana. Tahap ketiga adalah penulisan. Jika proses pengendapan atau perenungan ide sudah matang, maka tahap selanjutnya adalah penulisan. Tulislah apa yang sudah ingin ditulis dengan segera tanpa ditunda-tunda. Jangan berhenti kalau memang belum benar-benar buntu. Prinsip menulisnya adalah ungkapkan segala hal yang sudah ada di dalam otak tentang ide yang sudah didapat dan diendapkan. Jika masih punya tenaga dan daya, bisa hasil tulisan yang sudah jadi dibaca ulang dan dibetulkan bahasa dan isinya. Bagaimanapun menulis itu membutuhkan tenaga ekstra sehingga perlu istirahat saat sudah selesai. Dalam penulisan ini, persoalan yang sering muncul adalah buntu, macet, dan tidak bisa melanjutkan karena idenya buntu. Jika hal itu terjadi, maka jangan paksakan, alangkah baiknya kita berhenti sejenak lalu tulis kembali ketika ide-ide itu muncul. Persoalan baik atau tidak, puisi itu tergantung pada proses. Kadang, satu ide dalam menulis puisi bisa menghasilkan lebih dari satu puisi. Tahap keempat adalah editing dan revisi. Jika sudah kelar penulisan, disusul dengan editing dan revisi. Editing berkaitan dengan pembetulan pada puisi yang diciptakan pada aspek bahasa, baik salah ketik, pergantian kata, sampai kalimat, bahkan tata tulis. Sedangkan revisi berkaitan dengan penggantian isi atau substansi. Dua hal ini pasti terjadi dalam setiap penciptaan puisi. Hal ini terjadi karena pada saat menulis puisi sebenarnya dalam keadaan trans semacam ketidaksadaran, sehingga hasil puisi sering terjadi ketidakcocokan baik itu dari aspek bahasa maupun isi. Oleh karena itu, editing dan revisi menjadi syarat mutlak untuk bisa menghasilkan karya puisi yang bagus. Editing dan revisi merupakan bagian dan keharusan proses menulis yang selain bertujuan untuk membuat puisi menjadi semakin baik, juga untuk menunjukkan sikap apresiasi terhadap karya sendiri. Persoalan yang sering muncul dalam proses editing dan revisi adalah
seringnya merubah bahasa dan isi dari puisi awal dengan puisi setelah editing dan revisi karena mendapat tambahan, penghilangan, dan bahkan penggantian tema. Saat menulis, tuntutannya adalah menjadi suatu karya, maka menulis pun meluncur saja tidak terkendali. Sedangkan saat editing dan revisi tuntutannya adalah perbaiki. Maka segala hal baik bahasa maupun isi yang dikira tidak sesuai dan tidak baik harus diperbaiki. Karena prinsip ini, maka dalam editing dan revisi selalu terjadi perubahan, yaitu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Proses editing dan revisi dapat dilakukan ketika setelah selesai beristirahat, baca kembali puisi dalam komputer secara pelan-pelan. Yang kedua, perbaikilah aspek bahasa jika terdapat kesalahan. Yang ketiga, setelah selesai, cetaklah karya dalam printout. Yang keempat, pindahkan revisian dalam komputer, kemudian cetak karya tersebut. Selanjutnya, baca kembali. Jika masih ada yang salah atau tidak pas, maka berikan puisi itu pada teman, saudara, atau pakar di bidangnya untuk membacanya dan mengkritiknya. Nah, itu dia tahap-tahap menulis kreatif puisi. Bagaimana teman-teman, mudah kan membuat puisi? Yuk, dari sekarang abadikan momen-momen yang kalian rasakan dalam bentuk karya sastra, yaitu puisi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.